warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Jajang Suwandi SMPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 5 Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Pembelajaran berpusat pada murid. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat langsung dengan memperhatikan dan mendukung terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Pendidik menuntut kodrat anak. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Ya, harus dibekali siswa dengan kecakapan abad 2001. Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa pendidikan itu ibarat pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan itu adalah pamong, sedangkan pendidik adalah petani. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan istilah trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan ini terdiri daripada Ingarso Sungtulodo, Ing Mandia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan tadi trilogi yang menjadikan tiga hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut ialah Ingarso Sungtulodo, Ing Mandia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya ada di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, peran guru sebagai sangat besar sekali dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ingarso Mangunkarso, Ing Mandia Mangunkarso artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti bahwasanya guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki.
Implementasi di sekolah saya dalam pemikiran-pemikiran kajian Bantara bisa dilihat dalam bimbingan dan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pembiayaan. Dalam bimbingan dan ekstrakurikuler, di sini sekolah menuntut peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Sekolah memberikan wahana untuk mencoba mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Di antaranya yang sudah kami kembangkan dalam pengembangan ekstrakurikuler ini itu pramuka, paskibra, PMR, silat, taekwondo, dan yang lain-lainnya lagi. Selanjutnya, implementasi pemikiran kajian Bantara itu bisa dilihat dalam kegiatan proses pembelajaran, di mana dalam pembelajaran di sini yang sangat bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata, di mana dalam proses pembelajaran ini benar-benar peserta didik menjadi sebagai leading sektornya dalam proses pendidikan dan berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, sekolah kami juga menerapkan pendidikan profil pelajar Pancasila. Dalam proyek profil pelajar Pancasila, di sini merupakan pelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Di mana di sini dalam gambar bisa dilihat anak-anak membuat sebuah proyek, yaitu penanaman benih, ya, tanam-tanaman yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, hasil dari proses pengolahan itu sendiri lewat sebuah media tanam yaitu hidroponik, ini hasilnya dipanen oleh peserta didik, lalu diolah oleh peserta didik sendiri dan dipasarkan lewat kegiatan market day yang ada di sekolah. Selanjutnya, implementasi pemikiran-pemikiran kajian Bantara yang ada di sekolah kami yaitu adalah kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak, di mana kegiatan pembiasaan karakter yang diharapkan ini agar anak-anak mendapatkan keteladanan terutama pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Di sekolah kami, pembiasaan sudah dijalankan sudah lama, di mana proses pembiasaan budi pekerti, hormat kepada guru, di mana ketika datang mereka sebur, sapa, salam. Lalu ada juga proses pembiasaan untuk menumbuhkan, mempertebal rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sholat duha bersama. Dalam proses berbagi dengan sesama, mereka melaksanakan makan bersama, dan juga melakukan proses pembiasaan literasi. Tantangan penerapan pemikiran kajian Pancasila itu jiwa dan raga kita. Kurangnya minat belajar anak sehingga ada di aliran darah dan detak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Tuntutan orang tua serta pemahaman bangsa, sebagai guru tekankan pada aspek prinsip saja tanpa melihat minat dan potensi yang berbeda-beda. Saya Indonesia. Kurangnya terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja tanpa ada ruang bagi anak dan keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan dari orang tua di rumah. Solusi penerapan pemikiran kajian Bantara di sekolah kami diantaranya adalah melakukan pendidikan dan latihan khusus, metode jalannya menyenangkan dan memahami karakter anak, serta bermain sambil belajar yang mencerminkan kodrat anak. Sosialisasi pertemuan dengan orang tua, guru terkait, sehingga tujuan kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya. Pendidik harus senantiasa mengembangkan diri lewat workshop, webinar, diklat dan lain sebagai guru belajar sepanjang hayat. Sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada elemen dan keluarga sekolah. Sekian, terima kasih, tergerak, menggerakkan, salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.